Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang tansah kawula hormati, sepindah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik saha hidayahipun yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita bersama, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat melangkahkan kaki kita menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita dicatat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan yang selalu kita berdoa muballighna Ramadan. Mudah-mudahan Engkau ya Allah berkenan menyampaikan kita semua menjumpai satu bulan suci yang Engkau muliakan ini. Mudah-mudahan kita semua betul-betul diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyongsong, memasuki dan mempraktekkan seluruh kesunahan dan kewajiban yang Allah perintahkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, yang terakhir kajian kita adalah pada bab yang terakhir berbicara tentang wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'am. Wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'am. واحبب لناس ما تحب لنفسك حتى تكون بجنة تتنعم. واحبب لناس ما تحب لنفسك. Hendaknya panjenengan menyayangi linasin dumateng menungso ma tuhibbu li nafsika, kaya panjenengan sedaya menyayangi li nafsika dumateng panjenengan piyambak. Hendaknya panjenengan mencintai manusia layaknya panjenengan mencintai diri panjenengan sendiri. Hatta takuna tatana'amu bi jannah, hatta takuna sahingga tatana'amu panjenengan saged mencapai sebuah kenikmatan bi jannatin dalam sebuah surga. Jadi napa karcis masuk surga niku salah satu di antaranya dalam kacamata Islam adalah kula panjenengan sedaya diharapkan untuk saling mencintai terhadap sesama. Niki penting dan niki mudah kita lakukan. Yang penting orang-orang gelo di dalam hati kita itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kecewa terhadap sesama di antara kita, tetapi yang ada adalah saling sayang menyayangi. Menawi kula panjenengan sedaya saged menerapkan praktek saling sayang menyayangi antara sesama umat manusia, niku sudah lintas niku pokoknya sedaya menungso, gak pilah-pilah. Panjenengan ketemu menungso niku artinya seneng krana menungso itu adalah makhlukipun Allah yang masing-masing umat manusia itu dipun paringi apa yang disebut dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim niku napa niku? Kasih. Memang sengaja oleh Allah itu dipecahkan dari nama, sebagian nama Allah itu
dari nama Ar-Rahman itu dipecahkan. Dari pecahan nama Ar-Rahman itu disebut dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu memang sengaja Allah pecahkan, sengaja Allah ambil saking namanipun iki menika Ar-Rahman, keluarlah sebuah nama Ar-Rahim, dan Ar-Rahim itu dititipkan oleh Allah dumateng sedaya umat manusia yang harapanipun antar sesama umat manusia karena sudah diberikan Ar-Rahim iki menika kasih sayang itu terjadilah jalinan komunikasi yang indah, yang harmonis dan damai, sehingga di dalam kehidupan ini tidak terjadi apa yang disebut dengan saling konflik dan saling pertumpahan darah. Itu harapannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai janjinipun nek menawa panjenengan sedaya saged nglampahi niku, insyaallah bijannatin tatana'amu, panjenengan sedaya akan merasakan nikmatnya sebuah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu praktek ibadah yang disebut dengan ibadah muamalah. Membangun kesayang, membangun kesalehan sosial antar sesama umat manusia. Ada ibadah yang orientasinya adalah ibadah vertikal, membangun kesalehan individu antar kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang naminipun ibadah muamalah, membangun relasi hubungan sesama umat manusia agar kula panjenengan sedaya betul-betul saling memberikan kasih sayang antar sesama umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Asy-Syu'bah As-Sabi'ah Was-Sab'un, cabang yang terakhir yaitu 77, antuhibba linnasi, hendaknya panjenengan mencintai umat manusia, ma tuhibbu li nafsika, layaknya panjenengan sedaya mencintai diri panjenengan sedaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, ora dipun arani iman sapa ahadukum nggih menika salah seorang di antara panjenengan sedaya, hatta yuhibba, sehingga salah seorang di antara panjenengan sedaya itu mencintai li akhihi, dumateng saudaranya sesama umat manusia, ma yuhibbu li nafsi, kaya mencintai salah seorang di antara panjenengan sedaya itu li nafsihi, dumateng dirinipun piyambak. Niki sabdanipun Rasulullah, niki salah satu hadisipun Rasulullah, rawahul Bukhari, hadis menika dipun riwayataken dumateng Al-Bukhari wa Muslim dan Muslim. Qala As-Suhaimi fi makna hadzal hadis, As-Suhaimi salah satu ulama besar menika mengatakan fi makna hadzal hadisi, di dalam pengertian pemahaman sebuah hadis menika, maksudipun pemahaman hadis itu adalah la yakmilu imanu ahadikum, ora bakal sempurna iman salah seorang di antara panjenengan sedaya, hatta yuhibba, sehingga salah seorang di antara panjenengan sedaya itu mencintai likulli akhir, dumateng sedaya saudara panjenengan sedaya. Saudara menika bukan hanya sekedar saudara al-qarib nggih miladawil qurba, tetapi nggih sedaya umat manungsa keturunanipun Adam. Hatta yuhibba likulli ahad, sehingga seorang di antara panjenengan sedaya itu mencintai seluruh umat manusia teng pundi mawon, walau kafiran, sekalipun menika termasuk tergolong tiyang kafir. Coba. Dan berarti Islam itu betul-betul lintas sedaya boten batas-batasi. Min ghairi ayyakhussa, tanpa dikhususkan, bi mahabbatihi, cintanipun salah seorang menika ahadan duna akhar, antara seorang satu dengan yang lainnya. Boten dikhususkan sing dicintai khusus ini boten. Tapi sedaya umat manusia menika dipun
ngawajibaken dumateng kula panjenengan sedaya untuk saling mencintai. Sebab dengan praktek itu kula panjenengan sedaya akan saged menikmati sebuah keindahan dan kemewahan surga Allah Subhanahu wa taala. Mislu ma yuhibbu ay yahsila li nafsi min at-ta'at wal mubahat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, atas dasar itulah maka idza ra'aita lahu hasanatan, tatkala ra'aita panjenengan mirsani lahu dumateng saudara panjenengan sedaya di mana saja antar sesama umat manusia. Mirsani napa? Hasanatan kebagusanipun adhartaha, maka panjenengan wajib untuk menampakkan kebaikan itu. Dimunculakan, misalkan panjenengan kok ketemu kebaikan yang itu, ini benar napa disampaikan oleh ya Allah, panjenengan itu luar biasa. Sudah banyak melakukan aktivitas kesainan, mugi panjenengan dipun paringi sehat oleh Allah, saged mengamalkan sedaya perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Nek sebalikipun au sayyi'atan, idza ra'aitaha sayyi'atan, tatkala panjenengan sedaya mirsani lahu dumateng sesama umat manusia sayyi'atan, kejelekanipun, maka apa yang panjenengan sedaya lakukan? Katam jahat, maka panjenengan sedaya kedah merahasiakan kejelekan itu. Lo kejelekan kok dirahasiakan? Maksudnya cerita di kemana-mana ini buat nangsa. Walaupun itu kejelekan, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sebuah sifat, bila mana hamba pun menjalankan kejelekan langsung saat ini dipun rahasiakan oleh Allah. Kalau Allah tidak merahasiakan kejelekan kula panjenengan sedaya, insyaallah kehidupan kula panjenengan sedaya kathah sandungan. Karena apa? Karena seluruh kejelekan yang pernah kita lakukan tidak pernah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah bangga menawi orang itu sudah terbiasa menceritakan kejelekan itu biasa. Oh, kejelekan itu kok diceritakan kiambak, merasa bangga. Ini adalah perbuatan yang paling tidak diampuni oleh Allah. Sebab Allah itu begitu orang itu melakukan kejelekannya, paginya itu bisa langsung dihapus, ditutup kejelekan. Tapi begitu orang itu ahli cerita terhadap kejelekan dirinya, maka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang merasa bangga atas perbuatan dosanya sendiri. Karena itu menawi kula panjenengan sedaya mirsani kesainan sesama umat manusia, tampakkanlah kebaikannya. Tetapi menawi kula panjenengan sedaya mirsani kejelekan sesama umat manusia, maka tutuplah kejelekan itu, sehingga sesama umat manusia itu akan saling mempertahankan kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya salah satu hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa yang kula sebut begitu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu luar biasa, yang karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ar-Rahim, dan Ar-Rahim itu adalah salah satu makhluk karena ia adalah diciptakan oleh Allah, dan ciptaan Ar-Rahim sebagai salah satu makhluk itu diambilkan dari sebagian nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diharapkan Ar-Rahim yang sudah ditempelkan ke salah satu makhluk yang namanya pun manusia, maka saged dipun berdayakan, dipun nopo uri-uri, dipun pelihara antara satu dengan yang lain, sehingga antara satu dengan yang lain itu saling timbul rasa saling menyayangi, saling memuliakan,
saling menghormati, disitulah kemudian timbul keindahan di dalam kehidupan antar sesama umat manusia. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun, tiang-tiang ingkang saged melahirkan perilaku dan sikap saling sayang menyayangi terhadap sesamanya, yarhamahumur rahman, maka mereka itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipun kasihi. Yarhamuhumur rahman, mereka semua itu akan disayangi, dikasihi oleh sinten? Ar-Rahman, oleh zat ingkang asmaipun Ar-Rahman. Sinten menika? Inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka irhamu, bangunlah kasih sayang, ciptakanlah kasih dan sayang ahlal ardi, terhadap ahli bumi. Iki mengenal kehidupan umat manusia. Yarhamkum ahlus sama, maka panjenengan sedaya akan disayangi oleh ahlus sama. Iki menika Allah Subhanahu wa taala. Warrahimu, ingkang dipun wastani ar-rahim, iki menika tiyang ingkang saged membina kasih sayang antar sesama umat manusia. Itu adalah sijnatun minar rahman, itu adalah bagian ar-rahim, itu adalah bagian minar rahman dari naminipun Allah Subhanahu wa taala. Man wasalaha, sapa wonge sing iso membangun hubungan antara ar-rahim, iki menika makhlukipun Allah sing dipun napa tempelaken dumateng manungsa, saling bisa membangun hubungan komunikasi. Sapa wonge wasalaha, bisa membangun komunikasi antar ar-rahim, wasaltuhu, maka aku pun juga akan membangun hubungan dengan dia. Aku pun itu sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian namanya itu sudah diletakkan pada masing-masing individu. Sapa wonge sing bisa membentuk komunikasi hubungan antar satu dengan yang lain. Sebab hubungan antar satu dengan yang lain itu adalah hubungan antar ar-rahim. Sapa wonge sing bisa membangun komunikasi hubungan itu, wasaltuhu, maka aku pun juga akan membangun hubungan dengan orang yang selalu menciptakan komunikasi sae antar sesamanya. Wa man qata'aha, sebalikipun sapa wonge sing sifatipun selalu memutus hubungan ar-rahim, kasih sayang antar sesama umat manusia, qata'tuhu, maka aku pun juga akan memutus hubunganku kepada orang itu. Kalau Allah sudah memutus hubungannya dengan orang itu, wassalam. Karena itu sesungguhnya jalinlah komunikasi antar sesama umat manusia, bangunlah silatun ar-rahim. Ar-rahim itu silah niku komunikasi, silah niku hubungan, ar-rahim niku makhlukipun Allah sing dititipaken dumateng panjenengan sedaya. Makhlukipun Allah sing naminipun ar-rahim. Ar-rahim niku salah satu makhlukipun Allah sing diambilaken saking asmanipun Allah ingkang sinten kala asmanipun ar-rahman. Luar biasa. Terus menungso niku adalah bagian dari bagian dari sifatipun Allah. Dititipaken dumateng panjenengan sedaya. Karena itu menungso itu khalifatullah. Menungso itu saelek-eleke menungso itu ada ar-rahim sing dititipaken wonten manusia. Sehingga itu dibangun, Allah pun juga semakin dekat membangun komunikasi. Tapi nek niku diputus komunikasi antar sesama di mata kula panjenengan sedaya dengan berbagai alasan, apapun alasannya, menika boten alasan. Sak gelo-gelone panjenengan sedaya boten sampai menyebabkan panjenengan sedaya memutus
memutus komunikasi. Jadi penting sekali. Jadi memutus komunikasi itu kelihatannya sederhana, pun mengikuti hawa nafsu. Pokoknya enten gelo-gelo kaya apa niku dijaga. Saya teng mriku enten Ar-Rahim niku. Sifatipun Allah sing dipun pecah oleh Allah sebagai makhluk. Dalam hadis lain dikuatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, setuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, dan Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini. Jadi Allah berfirman di dalam hadis, kalau ada Allah berfirman di dalam hadis berarti hadis pun hadis qudsi. Firmanipun Allah tersebut, Ar-Rahman, aku itu kata Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu naminipun Allah Subhanahu wa taala yang selalu disebut-sebut oleh Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman itu ditempatkan oleh Allah 'alal 'arsy, di dalam sebuah ars. Di dalam sebuah ars itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditempatkan oleh Allah di sebuah ars? Maksudnya pun agar semua umat manusia bisa mengakses, menggambarkan bahwa ditempatkan di tempat yang paling tinggi agar semua umat manusia mengenalinya, agar sedaya umat manusia mengetahuinya, agar sedaya umat manusia napa niku dekat dengannya. Tidak tersembunyi tetapi di atas alam ars. Siapa itu? Ar-Rahman. Beliau menyebut kiambak, Allah Subhanahu wa taala menyebut kiambak salah satu namanya. Iya menika Ar-Rahman. Aku itu adalah Ar-Rahman. Khalaqtu Ar-Rahimah. Lalu aku menciptakan sebuah makhluk yang disebut dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gabungan jadi satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha sayang dan Allah yang maha kasih. Naminipun asluhu adalah Ar-Rahman. Lalu kemudian khalaqtu Ar-Rahim. Aku kemudian menciptakan makhluk baru yang itu adalah sempalan dari namaku. Makhluk baru yang itu sempalan dari namaku itu adalah Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim itu harus dinamakan silaturrahim. Ini maksudnya dibangun, disambung. Wong itu Allah sengaja menciptakan dan itu disempalkan, dipecahkan dari nama Allah Subhanahu wa taala dan ditempelkan. Ar-Rahman khalaqtur rahim. Dan aku kemudian menciptakan Ar-Rahim. Wa syaqaqtu laha min ismi, wa syaqaqtu, dan aku kemudian napa niku pecahaken laha untuk Ar-Rahman, ya, laha untuk Ar-Rahim niku min ismi, dari sebagian namaku. Ini sing berfirman niku Allah Subhanahu wa taala kiambak di dalam hadis qudsi. Aku adalah Ar-Rahman. Lalu khalaqtur rahim, lalu aku menciptakan Ar-Rahim. Setelah aku menciptakan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu asalnya pun saking pundi? Syaqaqtu laha min ismi. Nama Ar-Rahim itu sebenarnya adalah saya ambilkan dari sebagian namaku. Faman yasilha asilhu. Maka barang siapa yang bisa membangun hubungannya antar Ar-Rahim itu asilhu, maka aku pun juga akan membangun hubungannya dengan orang yang mampu membangun hubungan itu. Waman yaqtaha, dan barang siapa yang pekerjaannya itu memutus hubungan Ar-Rahim, kasih sayang antar sesama umat manusia itu, maka kotok tubuh aku pun juga akan memutusnya hubungan itu. Ini luar biasa sekali, karena itu ajaran tentang Ar-Rahim, silaturrahim itu di mana-mana ada. Dan praktek yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala
termasuk mungkin sasampunipun kula panjenengan sedaya nindakaken poso selama 1 bulan penuh, itu diakhiri dengan silaturahmi. Silaturahmi niku kudu harus dibangun, dipertahankan, jangan sampai tergeser oleh budaya modern. Lajeng kemudian silaturahim antar sesama umat manusia yang betul-betul dipraktekkan setelah bulan suci Ramadan, itu saya lihat di kota-kota itu sudah mulai tergeser. Pun betul wonten. Padahal rumiyin itu 1 minggu setelah apa? Setelah Idul Fitri itu 1 minggu full diberikan untuk menyelesaikan komunikasi, hubungan silaturahmi antar sesama umat manusia dengan satu dengan yang lainnya, sambung tali silaturahmi. Maka di masyarakat Malang sini harus dipertahankan, terutama dumateng tiang sepuh pun harus memberikan masukan dumateng putranipun, digerakkan. Nek kula rumiyin digerakkan dumateng abah saya, ayo kono gone gurune, ayo kono gone kakane, gone mbahe, gone dulur kabeh, baru gone tangga-tangga kabeh. Niku sing gerakaken nggih tiyang sepuh. Tapi dengan demikian maka gerakan silaturahmi itu luar biasa. Dan itu terjadi sampai sekarang di masyarakat desa. Tapi masyarakat perkotaan sudah mulai tergeser. Rohnya silaturahmi sudah mulai tergeser. Sehingga suasana juga menjadi agak tergeser, agak hilang. Tapi dalam jadi HP ini salah satu efek negatif ini. Jadi HP ini ya sambung tapi sambung ini lewat komunikasi dan HP akan jauh lebih luar biasa kalau datang dan memasuki rumah. Itu maknanya luar biasa. Sehingga orang yang ditekani itu kan mesti senang ditekani. Betul bisa repot-repot, betul bisa bingung bawa-bawaan apa. Ceng-ceng rumiyin betul betul. Sehingga kalau repot-repot bingung harus membawa apa, kalau saat tidak ada yang harus dibawa, akhirnya menjadi beban. Tidak bisa datang karena tidak ada sesuatu yang dibawa. Yang penting datang antar sesama Jumatan Pulau Panjenengan luar biasa. Maka ini kewajiban Jumatan Pulau Panjenengan menggerakkan generasi-generasi putra-putra Panjenengan sedaya, wayah-wayah Panjenengan sedaya, cucu-cucu Panjenengan sedaya. Gerakkan lewat putranipun menggerakkan lewat ke cucunya. Sehingga ini ada gerakan massal, gerakan masif buat tradisi silaturahmi yang menyambung antara rahim satu dengan ar-rahim yang lain. Allah sudah kadung terlanjur menciptakan itu, dan Allah sudah janji nek saged membangun komunikasi antara rahim yang satu dengan rahim yang lain, maka aku akan sediakan surga yang pasti itu bisa menikmati. Ini kan janji Allah yang luar biasa. Jadi ibadah itu ada kalanya ibadah sosial, ibadah muamalah. Ada kalanya ibadah yang kita lakukan yaitu mahdoh, sholat, puasa, zakat. Tapi ini ibadah-ibadah sosial, bagaimana membangun komunikasi dengan baik antar sesama umat manusia, itu jaminannya betul-betul nyata juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berupa surga pun Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang ketiga, Anas radhiyallahu anhu. Saking Anas radhiyallahu anhu, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, innar rahima setuhunipun ingkang dipun maksud ar-rahim nipun apa? Rasulullah memberikan definisi, memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud innar rahima, sesungguhnya yang dimaksud ar-rahim itu adalah sijnatun mutamassakah, bagian mutamassakah yang sangat kuat,
bil arsy, hubungannya dengan zat yang ada di arsy. Kayak ngoten. Napa kula panjenengan saya boten tertarik bahwa sing dimaksud ar-rahim menurut Rasulullah itu adalah sijnatun mutamassakah, bagian yang betul-betul sangat kuat bila arsy, hubunganipun dumateng zat ingkang wonten arsy. Bagian yang sangat kuat hubunganipun dengan zat ingkang wonten arsy niku maksudipun napa? Sebab takallama bilisanin dzakirin, ar-rahim itu ia bisa berdoa. Jadi ar-rahim yang diciptakan oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke masing-masing individu manusia, itu kata Allah, kata Rasulullah, takallama bilisanin dzakirin, dia tatkala berdoa dengan lisan yang betul-betul tajam. Jadi ar-rahim ini sakit berdoa, dan doa ini pun itu betul-betul doa yang makbul, diterima oleh Allah. Bagaimana tidak diterima oleh Allah? Ar-rahim itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang disempalkan dari sebagian namanya lalu dititipkan manusia. Kalau dia berdoa pasti diterima oleh Allah. Ar-rahim. Terus putih doa ini pun ar-rahim. Ar-rahim itu dungane namanya Allahumma ya Allah, sil, bangunlah hubungan panjenengan ya Allah, ciptakanlah hubungan panjenengan ya Allah. Jadi ar-rahim ini memerintahkan ar-rahman, ar-rahim ini memerintahkan Allah, supados Allah subhanahu wa ta'ala itu Allahumma duh Gusti, sil panjenengan bangun hubungan ya Allah man dumateng menungso wasolani ingkang sampun membangun hubungan dumateng kula. Niku sing lapor sinten? Sing lapor ar-rahim. Lapor dumateng sinten? Lapor dumateng ar-rahman. Iki menika Allah. Bentuk laporanipun terus pundi? Iki menika laporanipun ya Allah harapan mugi panjenengan saged membangun komunikasi khususipun dumateng tiyang wasolani yang pekerjaannya selalu membangun komunikasi dumateng kula. Ini betul-betul berkorelasi. Waktu dan sebaliknya, ya Allah duh Gusti, mugi panjenengan nebihaken memutuskan hubungan panjenengan man dumateng seseorang qata'ani, yang orang itu selalu memutus hubungan dumateng kula. Kula niku sinten ar-rahim kalau. Jadi kalau panjenengan memutus hubungannya dengan sesama ar-rahim, maka ar-rahim itu berdoa kepada Allah. Doa ini pun tersebut agar Allah juga memutus hubungannya dumateng kula panjenengan. Nek panjenengan selalu aktif membangun komunikasi hubungan antar sesama ar-rahim sebagai ciptaan Allah Ta'ala, maka ar-rahim pun juga berdoa kepada Allah agar Allah berkenan membangun komunikasi, melindunginya kepada orang-orang yang selalu membangun komunikasi dengan ar-rahim. Jadi ini kosong sulifun. Karena apa? Karena ar-rahim itu adalah sijnatun mutamassakah. Ini memiliki bagian yang sangat kuat bil arsy, hubunganipun dengan zat ingkang wonten arsy. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian kemudian berarti ini hadis pun di hadis qudsi, banyak hadis qudsinya tentang ar-rahim. Kalau yang tadi kula sebutaken di hadis qudsi, niki di hadis qudsi. Bukti ini pun Allah berfirman di dalam hadis qudsi itu, firman pun tersebut hampir mirip di mata kalau ana ar-rahman ar-rahim. Terus Allah berfirman, aku itu adalah ar-rahman ar-rahim. Dia berikan zat yang namanya itu ar-rahman, tapi sekaligus enten tambahanipun ar-rahim. Wa inni, dan sesungguhnya setuhune ingsun syaqaqtu lir-rahman bil ismi, aku telah ambil
sebagian namaku itu Lir-Rahman, memang untuk berkomunikasi dengan Ar-Rahman. Faman wasolaha, maka barang siapa saja yang membangun komunikasi dengan Ar-Rahim, wasoltuhu, maka aku pun juga akan membangun hubungannya dengan orang tersebut. Waman nakatha, ini kalimatnya saja yang berbeda. Nakatha itu maksudnya pun kotoa, memutus. Waman nakatha, dan barang siapa yang memutus hubungan sama Ar-Rahim kalau nakastuhu, maka aku pun juga akan memutus hubungannya dengan orang yang kebiasaannya selalu memutus kalau. Jadi ada 3 hadis, 2 diantaranya adalah hadis qudsi yang menggambarkan bahwa Ar-Rahim itu betul-betul sebagai ciptaan Allah. Ar-Rahim itu betul-betul sebagai sempalan dari sebagian nama Allah yang dititipkan dumateng manungsa. Harapanipun Allah Subhanahu wa taala antara Ar-Rahim yang satu dengan Ar-Rahim yang lain yang terdapat pada diri masing-masing manusia itu bisa saling membangun kasih sayang di antara mereka. Tujuanipun namun itu. Nah, itu betul-betul bisa dilakukan, maka betul-betul keindahan di dalam dunia yang akan bisa disaksikan oleh kita semua. Perdamaian, kerukunan, kekompakan, harmonisasi dan lain sebagainya. Maka surga itu sesungguhnya sudah kita rasakan putaran. Manakala kula panjenengan sedaya itu saged membangun kerukunan antar sesama manusia. Jadi yang kafir sekalipun itu kula panjenengan sedaya diperintahkan untuk saling menyayang. Jadi apalagi selain itu. Jadi ini menggambarkan bahwa Islam itu sebuah ajaran yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kejaba kehadiran engkau Muhammad adalah memberikan sebuah kasih sayang terhadap seluruh alam yang ada ini. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah juga berfirman, dan kasih sayangku, bahwa kalau panjenengan saya kira percaya, Allah pun itu memberikan contoh kepada kita. Wa rahmati, kasih sayangku itu adalah wasi'at kulla syai', meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun makhluk di dalam kehidupan ini yang merasakan kelaparan, manakala makhluk itu mengikuti hukum-hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan binatang melata pun oleh Allah dijamin rizkinya. Bahkan diketahui tempatnya di mana dan persediaan makanannya pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kasih sekaligus Maha Sayang terhadap hamba-hambanya, dan itu sebagai sebuah percontohan akhlakipun Allah Subhanahu wa taala supados kula panjenengan sedaya saged meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa taala berupa iki menika kasih sayang. Sebab inilah sesungguhnya dasar yang paling mendasar, dasar yang paling mendalam, dasar yang paling fundamental untuk membangun kerukunan antar sesama umat manusia itu. Dasarnya boten-boten malih kejawi inggih punika Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang antar sesama umat manusia di muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dalam kitab ini juga disebutkan Ar-Rahimun yarhamahumur Rahman. Orang yang mampu menciptakan kasih sayang itu yarhamuhumur Rahman, mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu, maka bangunlah kasih sayang man fil ardis kepada orang yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama,
maka panjenengan sedaya akan disayangi oleh zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian ditutuplah dalam sebuah hadis itu. Dalam hadisnya itu disampaikan, jika di dalam kitab ini juga diakhiri dengan kalimat faqaulun nazim, kata-kata nazim, pembuat nazom di dalam nazoman di atas tadi. Faqaulun nazim linafsika, linafsika yang maksudnya bil alifil itlaq lil wasn qauluhu hatta takuna, itu maksudnya pun hatta bimakna kai. Ini penjelasan nadoman. Wa qauluhu bijannatin, dan kata-kata bijannatin itu maksudnya pun muta'alliqun, ya, bitana'am, berkaitan dengan kalimat bitana'am itu artinya pun mengambil nikmat surga. Kalau bita aini maftuhataini, yakni dengan tak maftuhai, wa huwa khabarun takunu, dia khabarnya dari takunu. Wal makna dari kalimat takunu itu adalah kai, maksudnya pun supaya. Takunu muhassilan lin na'im, supaya panjenengan sedaya muhassilan saged mencapai lin na'imi, atas nikmat fil jannati, di dalam surga. Ini penjelasannya, memberikan penjelasan nadoman di atas itu. Wa khatmun nadim manzumatuhu bidzikril jannah, dan nadoman itu ditutup dengan menyebutkan bidzikril jannah, dengan menyebutkan al-jannah, kalimat jannah, isyaratun, sebagai isyarat ila husnil khitam, atas penutupan yang baik. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu semua adalah matlubun minal musannifin, hal itu pun juga diharapkan oleh seorang pengarang kitab ini. Tsumma inni aradtu, kemudian aku menginginkan, kata seorang musannif ini, an adqura hadisan jami'an, untuk menyebutkan hadis secara menyeluruh, munasiban, yang berhubungan, lima fi hadzal kitab, terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Wa huwa hadza, yang isinya adalah sebagai berikut. An Mujahid, dari seorang Mujahid, an Salman radhiyallahu taala, dari Salman radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, baginda Rasulullah bersabda, man hafidho, sapa wonge sing menjaga, ala ummati, di antara umatku, hadhil arba'in hadisan, terhadap 40 hadis ini, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Wa hasyarahu Allah, dan orang itu akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala ma'al anbiya, dengan para nabi, wal ulama, dan dikumpulkan dengan para ulama, yaumal qiyamah, binjing wonten hari kiamat. Fakulna, lantas aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maksudipun al-arba'in, nopo maksudipun al-arba'in hadis, 40 hadis niku. Faqala alaihi salam, yang disebut 40 hadis itu, kata Rasulullah, antuk minabillah, siji sing kedah dijaga itu, hendaknya panjenengan sedaya beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, kaping lorone iman kepada hari akhir. Wal malaikati, iman kepada malaikat. Wal kitabi, kepada kitab. Wal nabiyina, kepada nabi. Wal ba'si ba'dal maut, dan iman dumateng hari kebangkitan setelah kematian. Itu harus diimani. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kelimanya iman dumateng takdir Allah, baik yang baik maupun yang jelek, min Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tashhadu an la ilaha illallah, dan beriman bahwa panjenengan diperintahkan untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah,
dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kathosipun panjenengan lampahi. Wa tuqimus shalah, yang selanjutnya adalah mendirikan sholat bi isbagil wudu, dengan menyempurnakan wudunya. Dan sholat wudu dibarengi dengan sempurnanya wudu. Liwaktiha, pada saat waktunya. Bitamami ruku'iha, dengan menyempurnakan rukuknya. Jadi sempurnanya dibaca sampai pintu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai betul-betul dihayati. Rukuknya juga dihayati. Wa sujudiha, sujudnya pun hayati. Wa tu'addiya zakat, lajeng panjenengan menunaikan zakat. Nggih panjenengan sampun lampahi bihaqiha, sebagai haknya panjenengan. Wa tasuma syahr Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah sebentar lagi panjenengan sudah melampaui. Wa tahujjal bait, menjalankan ibadah haji. Ini stata'ta ilaihi sabila, lamun panjenengan puasa memiliki kemampuan. Nek boten ya Jumatan ping 3 ini ya termasuk lamun kaya haji ibadah. Wa tusolli isnata asyarata rak'atan, dan panjenengan salat sunat 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari dan malam. Wa hiya sunnati, karena itu adalah sunatku. Napa niku? Rawatib niku sing panjenengan sedaya lampahi. Wa salasu raka'atin witran, dan 3 rakaat untuk salat witir. La tadruha, janganlah panjenengan sedaya lalekaken. Wa tusyrik billah, dan jangan panjenengan mensekutukan Allah sedikit pun. Wala taqsa walidayka, jangan panjenengan sedaya menyepelekan atau bermaksiat, berbuat dosa kepada kedua orang tua. Jadi harus dilakukan. Wala ta'kul malal yatim, jangan panjenengan memakan harta anak yatim. Semuanya insyaallah kita sudah lakukan. Wala ta'kulu ar-riba, jangan memakan harta riba. Wala tashrabul khamra, jangan meminum khamr. Wala tahlifu billah, jangan bersumpah dengan atas nama Allah kadiban, tetapi sumpahnya dusta, bohong. Wala tashhadu syahadataz zur, janganlah engkau mengambil kesaksian dengan kesaksian yang bohong. Ala ahadin qaribin aw ba'id, kepada seseorang baik yang dekat maupun yang jauh. Wala ta'malu bil hawa, jangan berbuat yang didasarkan oleh hawa nafsu. Wala taktab akhaka, janganlah panjenengan sedaya ribah dumateng saudara panjenengan. Wala taqau fihi min khalfihi wa qadamihi, baik ribahnya itu dari belakang maupun ngerasani saking ngarep. Wala taqdifu al-muhsanah, dan janganlah panjenengan menuduh orang wanita untuk melakukan zina, ialah wanita yang baik-baik, jangan dituduh. Wala taqul li akhika ya muradi, dan jangan kau katakan kepada saudara panjenengan, wahai orang-orang yang ahli riya, jangan. Betul ansar. Fatah bitu amaluka, karena kalau saudara panjenengan sering mengatakan dumateng saudara, wahai ya si siapa ya ahli riya kalau disampaikan, itu akan membuat fatah bitu amaluka, amal kula panjenengan sedaya sia-sia. Wala tal'ab wala talha ma'allahi, janganlah bersenda gurau saja dalam kehidupan di dunia ini. Maksudnya bersenda gurau itu bukan berarti guyon, tapi senda gurau itu hidup di dunia itu hanya sekedar bermain-main yang tidak punya makna. Wala taqul lil qasir ya qasir, dan jangan engkau katakan kepada orang yang misalkan kecil, wahai cebol, itu tidak boleh. Maka nama-nama yang kira-kira mengkritik, merendahkan orang lain dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, tidak boleh. Nyebut orang nyambi orang, kamu bisa bercerut nyambi ini kan temen nih, betul asal ini, walaupun guyon, geraranya dia cerut nyambi ini senang. Kau sakit. Kuli itu bidalika aibatan, yang demikian itu menghendaki atas aibnya. Wala tasqar min ahadin minan nas, jangan saling mencari-cari kerendahan
dan kejelekan sesama manusia. Wala ta'man min iqabillah, jangan merasa aman dari iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamsi bin namimah fima bainal ikhwan, jangan panjenengan berjalan dengan saling memfitnah di antara saudara kita. Wa tashkurullaha ala kulli nikmatin, dan hendaknya panjenengan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat allati an'ama biha 'alaika, yang telah Allah nikmatkan kepada panjenengan. Wa tasbiru 'indal bala, panjenengan sabar menerima bala. Wal musibah wala taqnutu min rahmatillah, janganlah panjenengan sedaya memutus rahmatnya Allah. Wa ta'lam, dan ketahuilah annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhtauka lam yakun liyusibaka. Wala tatlubu sukhtur rabbi, jangan engkau menuntut mencari murkanya Allah biridul makhlukin, karena ridhonya, karena senangnya makhluk-makhluk yang lain. Karena panjenengan memburu karena makhluk-makhluk lain senang terhadap ini, sementara Allah murka, tetapi panjenengan sedaya lakukan, itu berarti tidak diperkenankan. Wala tu'assir dunya 'alal akhirah, jangan engkau terseret kebutuhan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Wa idza sa'alaka akhuka al-muslim mimma indaka fala tabkhal alaihi wangdur fi amri dinika ila man fawqika wa fi amri dunyaka ila man huwa dunaka. Lihatlah kepada orang, ya, fi amri dunyaka, urusan duniamu, ila man huwa dunaka, kepada orang yang ada di bawah. Tetapi wangdur fi amri dinika, lihatlah kepada orang dalam urusan agamamu, ila man fawqaka, kepada orang yang ada di atas. Wala takdzib, janganlah berbuat dusta, bohong. Wala tukhalid as-sultan, dan janganlah engkau selalu ngatok kepada kepemimpinan, pemimpin. Wada' al-batil, tinggalkanlah sebuah kebatilan. Wala ta'khud bihi, dan janganlah engkau ambil kebatilan itu. Wa idza sami'ta haqqan, tatkala panjenengan sedang mendengarkan sebuah kebenaran, fala taktumhu, maka janganlah engkau sembunyikan. Kalau itu benar, ungkapkan. Wa ajib ahlaka, didiklah keluargamu, wa waladaka, anakmu, bima yanfa'uhum, yang bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka intallah, di sisi Allah. Wa yuqarribuhum, dan bisa mendekatkan mereka ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya baca ini, insya Allah panjenengan saya sudah melaksanakan. Itulah yang disebut arba'ina hadisan, 40 hadis yang isinya ya kadose sampai menjadi amal keseharian panjenengan sedaya. Sing penting panjenengan sedaya njogo. Nah, itu sudah kita lakukan. Menurut penjelasan dari kitab ini, kalau panjenengan sedaya selamat dunia dan akhirat, mugi-mugi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged menjaga apa yang telah dianjurkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki poso besok. Oke. Apa itu? Zakwatul akbar, puasa. Apa puasa tetap ngaji? Ngaji pagi, puasa tetap. Ini makanya dijualnya kan? Dalam? Dijualnya makanya dikasih kan sama ya. Oke. Dinten Rebo. Nggih. Dalam? Ya, Rebo nggih. Nggih, dalam puasa. Nggih. Dan 3 kali Rebo, tiap Rebo. Makin cepet anu poso. Sudah poso. Yang Jawi ini ngomong rasanya kita Kamis, insyaallah. Kalau Yang Jawi ini ngomong enggak ya. Iya, anu Kamis, Kamis. Ya, Saya pakai puasa
Iku nak wonten di dapis aku subuh sebagi aku subuh. Kayak masalah ampasan lah.